Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesta Jauza Bilga Aura dengan nomor NIM 2108304041 dari 6 IATB. Sebelum saya menjelaskan terjemahan saya bagian kitab kitab Sab'ah Ibnu Mujahid halaman 405 sampai 703, saya ingin mengenalkan dulu apa itu kitab Sab'ah. Jadi kitab Sab'ah ini itu memberikan kontribusi besar pada pengembangan ilmu qiraat. Qiraat Sab'ah adalah 7 qiraat yang dicatat dan disahihkan oleh Ibnu Mujahid pada abad ke-3 Hijriah. Qiraat ini dianggap memiliki derajat mutawatir, yaitu telah diriwayatkan atau diajarkan oleh banyak orang sekaligus. Terus, qiraat sab'ah atau 7 qiraat mutawatirah adalah qiraat yang telah disahihkan dan dicatat oleh Ibnu Mujahid pada abad ke-3 Hijriah. Qiraat ini dianggap memiliki derajat mutawatir, yaitu telah diriwayatkan atau diajarkan oleh banyak orang sekaligus. Qiraat sab'ah dihubungkan dengan imam qori, yaitu di sini penjelasannya ada 7 imam. Yang pertama itu Imam Nafi, Ashim, Hamzah, Abdul Allah ibnu Amir, dan Abdul Allah ibnu Katsir, Abu Amir ibnu Al-Hala, dan Al-Kisai. Nah, dua fitur yang secara umum mencirikan keilmuan Arab modern tentang qiraat. Pertama itu, ia secara menyesal berkaitan dengan membela validitas dan sifat ketuhanan dari bacaan qiraat dan akibatnya integritas Al-Quran. Kedua, ia mencoba untuk membangun tradisi yang berkelanjutan dan konsensus yang belum pernah diperdebatkan sebelumnya mengenai validasi bacaan qiraat, sebuah konsensus yang sudah ada jauh sebelum Ibnu Mujahid. Salah satu hal penting yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa istilah tawatur al-qiraat tidak muncul dalam terminologi Ibnu Mujahid, baik dalam kitab al-Sab'ahnya maupun dalam informasi biografi yang tercatat tentang dia. Namun yang mengejutkan, cendekiawan Syiah kontemporer dan pembaca Al-Quran Muhammad Habas mengklaim bahwa cendekiawan muslim dan seluruh umat al-ummah telah sepakat sejak awal abad ke-3 Hijriah sampai 9 Masehi untuk menetapkan 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, lalu keputusan Ibnu Mujahid itu untuk membatasi bacaan kanonik menjadi 7 telah menyebabkan keresahan di antara para cendekiawan muslim sejak abad ke-4 hingga abad ke-10 Hijriah. Tidak ada yang tahu pasti apa maksud Ibnu Mujahid, apakah ia berniat setidaknya secara tidak sadar untuk merealisasikan angka 7 untuk bacaan yang dipilihnya. Nah, tetapi Ibnu Al-Jazar dengan jelas menyatakan bahwa maksud sebenarnya dari Ibnu Mujahid adalah untuk membuat 7 bacaan sesuai dengan sab'ata ahruf. Di sisi lain, ia yakin bahwa Ibnu Mujahid tidak mungkin meyakini atau bahkan mempertimbangkan kemungkinan 7 huruf menjadi 7 bacaan, sebagaimana yang diasumsikan oleh banyak orang. Nah, tidak lama setelah diumumkannya kitab Al-Sab'ah Ibnu Mujahid, kitab Al-Sab'ah, disiplin ilmu qiraat berkembang pesat setelah Ibnu Mujahid. Lebih banyak karya tentang varian bacaan Al-Quran mulai bermunculan dan para sarjana mengeksplorasi kemungkinan memasukkan pembaca eponim lainnya ke dalam sistem 7 pada titik waktu tertentu. Diskusi secara bertahap bergeser dari jumlah tertentu dari bacaan yang dapat diterima ke validasi keaslian dan statusnya sebagai wahyu ilahi. Masalah yang menyebabkan diskusi panas selama berabad-abad setelahnya adalah asal-usul dan transmisi dari bacaan-bacaan tersebut. Dari kitab yang sudah saya terjemahkan dan yang saya cerna, terdapat perselisihan antara beberapa imam qori yang membahas tentang
surat dan juga bacaannya. Nah, surat yang pertama itu surat Maryam, menyebutkan perbedaan mereka dalam surat Maryam. Semoga Allah memberkahinya. Yang pertama itu mereka berselisih pendapat tentang qaf, ha, ya, ain, shod. Itu faqra imukathir kaf, ha, ya, ain, shod dengan pembukaan ha dan ya dan klarifikasi dal dalam ejaan shod. Lalu Abu Amr membaca ka, ha, ya, ain, shod zikr dengan kasroh pada ha dan fathah pada ya, dan dal diasimilasi ke dalam dal. Nafi melafalkan huruf ha dan huruf ya di antara fathah dan kasroh dan tidak mendukung huruf dal dalam ejaan shod pada huruf dal zikr. Demikianlah yang dikatakan Muhammad bin Ishaq dari ayahnya Ibnu Sa'dan berkata dari Ishaq al-Madani dari Nafi dengan dibukanya ha dan ya maka diasimilasi. Ismail berkata antara kasroh dan fathah. Ahmad bin Soleh berkata dari Waris dan Kolun dari Nafi ha itu terletak di antara fathah dan kasroh, nun dari ain tidak jelas dan dal dari shod tidak jelas, dan kedudukannya adalah dal laki-laki. Asim dalam riwayat Abu Bakar dan Al-Kasani menepis ha dan ya. Al-Kisai tidak mengucapkan huruf dal dengan jelas sedangkan Asim mengucapkan dengan jelas. Lalu yang kedua itu dalam surat An-Nuh, menurut Ibnu Katsir dan Abu Amr dan anak-anaknya dengan fathah kecuali dalam surat Nuh, harta karunnya dan anak-anaknya karena mereka membacanya dengan domah, wawu dan sukun lam pada surat ini saja. Nafi, Asim, dan Ibnu Amir membacanya dengan pembukaan wawu di seluruh Al-Quran. Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan doma dan wawu dan sukun pada lam di seluruh Al-Quran. Lalu mereka berselisih pendapat tentang ya dan ta dalam perkataannya langit hampir terbelah karenanya, dan dalam Ishaq hal yang sama. Kemiskinan Ibnu Katsir pada kedua surah takadu dengan ta, tatafatarna dengan ta dengan sadda pada ta. Asim membaca dalam riwayat Abu Bakar dan Abu Amr takadu dengan huruf ta, yan Fatimah dengan huruf ya dan huruf nun pada kedua surat tersebut. Ibnu Yatim meriwayatkan dari Abu Hafiz dari dari Asim mereka hampir dengan ta, mereka hampir meledak dengan syadda pada ta, dan dalam cinta ada hal yang sama dan hibah dari Hafiz seperti Abu Bakar pada kedua surah tersebut. Nah, dalam surat ini ada 34 ya, 6 diantaranya adalah tambahan dan semuanya berbeda. Firman-Nya, dari belakangku, maka itu buatlah bagiku suatu tanda, sesungguhnya aku berlindung, ambilkanlah kepada kitab, sesungguhnya aku takut pada engkau ya Tuhanku, sesungguhnya Dia Maha. Fat Ibnu Katsir dari belakangku dan itu, dan sesungguhnya aku berlindung, dan bawakanlah kepadaku kitab dan sesungguhnya aku takut dan Dia membuat dua hal yang tenang. Berikanlah kepadaku suatu tanda dan untukku ya Tuhanku, sesungguhnya Dia. Lalu di dalam surat Toha mereka berselisih pendapat tentang pemutusan huruf ta dan ha dalam Toha. Faqro Ibnu Katsir dan Ibnu Amr Toha dengan pembukaan to dan ha, ta dan ha. Nafi dibaca ta antara fathah dan kasroh dan lebih dekat dengan fathah. Khalaf juga mengatakan tentang Al-Masebi. Ibnu Sa'dan berkata ketika Al-Masebi berbicara seakan-akan dia mencium bau pecahan itu, maka aku katakan kepadanya bahwa kamu telah memecahkannya, namun dia menolak untuk melakukan apapun kecuali membukanya. Lalu surat Al-Anbiya menyebutkan perbedaan mereka dalam surat Al-Anbiya. Semoga Allah memberkahi mereka dengan kebaikan. Yang pertama itu, mereka berselisih pendapat tentang perkataannya. Katakanlah Tuhanku mengetahui perkataan itu. Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir,
dan Asim membaca dalam riwayat Abu Bakar, katakanlah Tuhanku mengetahui Hamzah Al-Kisai, dan Hafiz membaca dari Asim, katakanlah ya Tuhanku dengan alif, dan hal ini juga terhadap dalam salinan Al-Quran penduduk Kufah. Yang kedua dengan firman-Nya, kecuali laki-laki yang telah kami berikan wahyu kepadanya. Hafiz meriwayatkan dari Asim, kecuali laki-laki yang telah kami berikan wahyu kepadanya dengan huruf nun sisanya, dan Abu Bakar berdasarkan Asim membaca diturunkan dengan huruf ya. Lalu di dalam surat Al-Hajj menyebutkan perbedaan mereka dalam surat Al-Hajj. Yang pertama, mereka berselisih pendapat tentang doma yang tampak mengukuhkan alif fathah yang tampak dan menghilangkan alif dalam firman-Nya, dan kamu melihat kaum itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Fakro ibnu Kathir, Nafi Asim ibnu Amir, dan Abu Amr sakra, namun mereka tidak mabuk, dengan doma pada yang terlihat pada keduanya dan dengan alif hamzah, dan orang-orang malas membaca, dan kamu akan melihat kaum itu mabuk padahal mereka tidak mabuk tanpa alif padanya, dan yang terlihat itu terbuka, maka hendaklah mereka menyempurnakan ibadah mereka. Mereka berselisih pendapat tentang pemutusan hukum imperatif dan sukunnya dalam perkataannya, maka hendaklah dia memutuskan. Selanjutnya di dalam surat Al-Mu'minun, penyebutan perbedaan mereka dalam surat Al-Mu'minun. Yang pertama, mereka berbeda pendapat dalam mengatakan, aku akan mengamankan mereka dalam bentuk jamak dan tunggal. Ibnu Katsir sendiri membaca, aku telah mengamankan mereka secara tunggal, sedangkan yang lainnya membaca untuk keamanan mereka dalam bentuk jamak. Firman-Nya, atas sholat mereka, Hamzah dan Al-Kasai membaca atas sholat mereka secara jamak, kemudian kami ciptakan tulang yang dikunyah dalam bentuk jamak dan tunggal, dan kami membalut tulang belulang itu dengan daging. Selanjutnya di surat An-Nur menyebutkan perbedaan mereka dalam surat An-Nur. Yang pertama itu mereka berselisih dalam mengencangkan dan melonggarkan lafaz, dan mereka memaksakannya. Ibnu Katsir dan Ibnu Abu Amr membaca dan memaksakannya dengan penekanan nafi. Asim, Ibnu Amr, Hamzah, dan Al-Kasai membacanya dan memaksakannya dengan ringan. Firman-Nya, dan janganlah kamu mengasihani mereka dalam agama Allah. Ibnu Katsir sendiri membaca kasih sayang terbuka di sini, dan di surat Al-Hadid kasih sayang dengan konsonan. Demikianlah aku membacakannya kepada Kunbul, dan dia berkata kepadaku bahwa dia membaca keduanya dengan mengaduk-aduk, maka dia membacanya dengan hidup bersama Kunbul. Ibnu Abi Bara telah memberitahukan kepadanya bahwa hanya yang ini yang kembali. Kemudian di surat Al-Furqan menyebutkan perbedaan mereka dalam surat Al-Furqan. Yang pertama, mereka berbeda pendapat tentang huruf ya dan nun pada firman-Nya, atau dia akan mempunyai kebun untuk dimakan darinya. Hamzah dan Al-Kasai membaca kamu makan darinya dengan huruf nun. Ibnu Katsir, Nafi, Asim, Abu Amr, dan Ibnu Amr membaca makanlah dengan huruf ya. Mereka berbeda pendapat dalam meninggikan dan merendahkan huruf lam pada firman-Nya, dan dia akan membukakan bagimu istana-istana. Selanjutnya di dalam surat Asy-Syu'ara menyebutkan perbedaan mereka dalam surat Asy-Syu'ara. Yang pertama, mereka berbeda pendapat dalam memasukkan nun mati pada huruf sin dan huruf al-mim, pernyataannya dan pemutusan dan pembukaan tasim. Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amru, dan Ibnu Amr membaca tasim dengan membaca tasim dan memasukkan nun, tetapi Khorogo meriwayatkan dari Nafi tasim dengan mematahkan tasim dan memasukkan nun. Khalaf meriwayatkan dari Ishaq al-Musayyibi dari Nafi, tasim tidak putus dan tidak pula terbuka, bahkan lebih dekat kepada terbuka. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.